wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Makasih Mas Didi kunjungan yang kesekian. Siap, Mas Adi Surya Triwibowo, Mbak Ari Okta, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu untuk Mas Adi dan Mbak Ari, dan sukses untuk Palakali Kreatif. Ya. Terima kasih buat Mas Adi dan Mbak Ari yang sudah memberikan kami akses peluang kembali untuk wawancara, diskusi seputar insightfulnya Palakali Creative Arts Space. Ya. Luar biasa memang studio ini. Kami datang sini, kami melihat wow, hijau. Makasih. Yang memang kami tidak lihat di kota gitu. Izin Mas Ari dan Mbak Okta, kami akan mencoba mengeksplor seperti apa sih Palakali ini, filosofinya gitu. Ya. Latar belakangnya terbentuknya seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan Mas Ari dan Mbak Okta, silahkan. Adi. Mas Adi. Ya nggak apa-apa. Siap. Ya oke. Ya, terima kasih Mas Didi dan teman-teman yang sudah hadir lagi bincang-bincang kita ya. Siap. Palakali Kreatif nanti akan dilengkapin ya oleh sahabat baik saya, oleh Mbak Ari Okta, istri tercinta. Jadi Palakali Kreatif itu asal namanya, Palakali itu nama jalan. Palakali nama jalan. Siap. Hikayatnya dulu kita cari tahu di teman-teman sesepuh di sini, itu adalah kepalanya kali. Jadi ada pohon besar di sana di bawah masjid. Itu ada pohon besar, kalau sekarang nyebutnya pohon tembesi gitu ya, pohon suar. Itu yang di bawahnya ada mata air. Maka di sini ada namanya Jalan Palakali. Memang ada dua, Jalan Palakali Tanah Baru, ada Palakali UI. Itu sejarah nama ya. Untuk mempermudah, nama itu kita nyebut sebagai Palakali Kreatif. Ya. Begitu, jadi dibangun ini kami mendapatkan ruang ini tahun 2006. Kemudian kami desain tumbuh gitu ya. Tumbuh itu sejak tahun 2008. Sebenarnya dulu pada awalnya ketika saya memperoleh ini, saya sampaikan pada istri bahwa ini sebagai salah satu belajar bisnisnya saya. Karena saya adalah seorang desainer interior yang berarsitektur. Dulu ini sudah muncul IMB untuk mendirikan sebuah klaster 8 unit rumah. Sudah, tapi kemudian ya dengan ngambeknya dia senyum-senyum kecil gitu ya. Senyum-senyum kecil, kemudian meminta apa salahnya kalau ini kita dedikasikan sebagai sebuah tempat CSR-nya kami. Gitu. Jadi awalnya seperti itu. Kemudian kenapa disebut Palakali Kreatif? Karena memang ini sebagai sebuah kreatif hub gitu ya, sebagai sebuah tempat berkumpulnya berbagai entitas yang bisa berkegiatan kreatif di sini. Tidak hanya berkegiatan kreatif, tapi berkolaborasi dan segala macam. Mungkin Mbak Ari bisa melengkapi. Iya, melengkapi Palakali. Jadi kalau Palakali itu kenapa kita memilih nama itu? Karena bagian dari kearifan lokal juga ya. Jadi kita mengambil yang terdekat supaya itu kita muncul di sini. Terus kemudian dari latar belakang tadi ya, cerita-cerita tadi sebenarnya yang muncul dari keresahan kita ketika tahun 2008 itu mulai masif gadget. 2008. Iya, 2008 itu gadget mulai masif, kemudian ruang bergerak anak-anak semakin menyempit. Jadi anak-anak itu sekitar sini ketika mereka mencari lapangan, mau main bola, mau main layangan, tidak ada. Mau mencari ruang untuk mereka berlari-larian, tidak ada. Akhirnya mereka pulang ke rumahnya masing-masing, terus kemudian ya gadget itu menjadi fasilitas mereka. Itu yang kemudian kita lihat, sepertinya kita ini deh harus membuka ruang kita sebagai ruang bertumbuh untuk mereka, ruang alternatif untuk mereka melakukan hal-hal yang produktif dan sifatnya ada kreativitasnya. Akhirnya kita bersepakat setelah lumayan lama bersih tegang ya. Iya. Karena memang semua itu kan muncul karena keresahan ya. Keresahan. Di sisi lain saya adalah pencari beras. Jadi punya partai ketahanan beras keluarga gitu ya. Di sisi lain kita harus berkontribusi buat perkembangan seni dan budaya di Indonesia. Karena kami berdua backgroundnya adalah di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Kami kuliah di Jogja. Jadi punya keresahan yang sama ketika
asik ya ketika kita berkontribusi itu tanpa harus mencari uang gitu ya. Tapi itu sebagai sebuah keseimbangan, balancing terhadap kehidupannya kita. Maka kalau secara konsep ini adalah corporate responsibility-nya dari saya berbisnis gitu ya, menciptakan ruang kreatif ini. Jadi itulah sebuah diskusi yang cantik menurut saya, dengan istri terbentuklah ini. Itu awalnya demikian, Mas Yudi. Kurang lebih luasnya sekitar 1.200 square meter, 60%-nya adalah area terbuka hijau. Jadi kalau Mas Yudi dan teman-teman lihat, itu ada pohon yang cukup besar itu, ada dua, ada vegetasi cukup banyak dengan berbagai tanaman, kemudian ada kolam juga. Jadi ini kami usahakan semua lantai, tidak semua lantai, artinya sebagian besar lantai adalah lantai yang berpori, sehingga bisa menurunkan air hujan ke dalam tanah. Gitu. Jadi memang konsep ini kita bangun sejak awal. Justru awalnya dulu secara bangunan ya, nanti di konsep berkegiatannya adalah Mbak Ari yang akan menyampaikan itu. Kalau secara konsep bangunannya kami berusaha untuk tadi, kearifan itu tidak hanya dari sisi konsep kegiatannya, tetapi dari bangunannya. Kami hadir bisa menyuarakan sebuah bangunan berkelanjutan, sebuah bangunan area kecil yang memang ramah terhadap lingkungan. Maka kami punya konsep ya, disinilah banyak area terbuka hijau, gitu kira-kira. Jadi di sisi lain 60%. Ya, di sisi lain kalau dilihat dari secara konsep bangunannya, ya kami menggunakan konsep ya, kita cari nantilah, kita sama-sama belajar adaptive reuse ya, adaptive reuse, kemudian ramah terhadap lingkungan. Karena sebagian besar bangunan-bangunan ini itu menggunakan material-material bekas. Material bekas. Bahkan material bekas itu tidak hanya sebagai unsur pembentuk bangunannya, tetapi sebagai sebuah ide dalam berkegiatan. Gitu. Gimana Mbak Ari? Iya, jadi memang kita berusaha untuk saling melengkapi ya Mas ya. Kalau secara arsitekturalnya itu adalah Mas Adi, bagaimana konsep ramah lingkungan itu kita coba tumbuhkan. Kemudian saya mencoba untuk mengisi di sisi kegiatannya. Jadi malah kali ini memang kita hadirkan sebagai ruang kreativitas ekologis. Ruang kreativitas Ekologis. Jadi siapapun yang datang ke sini, mulai dari anak-anak usia 5 tahun ya, 5 tahun sampai dewasa gitu, ya mereka mencoba untuk mulai merubah paradigmanya, bahwa kita tidak harus selalu menomorsatukan manusia, tapi kalau kita bicara pendekatan post-human gitu ya, bahwa kita itu ada di antara makhluk hidup yang lain. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada dan lain-lainnya. Nah, bagaimana kemudian kita saling menjaga, bagaimana kemudian kita saling merawat, malah kali hadir sebagai ruang kreativitas ekologis. Berbicara tentang mungkin ruang atau fasilitas bangunan, mungkin bisa lebih dieksplor lagi Pak Adi atau Mbak Okta, fasilitas apa aja sih yang ada di sini, bisa dikombinasi dengan program apa aja nanti yang akan ada yang memang sudah berjalan. Ya, sudah menjadi sebuah kreatif hub. Tentu saja saya seolah-olah mendapatkan sebuah penugasan dari klien saya, namanya Mbak Ari gitu ya. Kemudian membuat sebuah analisa terhadap kebutuhan ruang, kebutuhan aktivitas, kemudian dibuatlah sebuah zoning, area sirkulasi dan segala macam. Jadi ini ada, kalau Mas Didi tadi kita sudah kita nyebutnya studio tour gitu ya. Studio tour. Jadi mulai dari awal itu yang di sana itu bangunan 2 lantai permanen, yang di bawah sampai saat ini memang masih sebagai tempat storage-nya kami. Kemudian di atas adalah tempat untuk ruang pamer. Ruang pamer indoor, ya. Di sana untuk memajang karya-karya dari hasil teman-teman di sini maupun karya-karya istri. Karena istri selain sebagai praktisi pendidikan, praktisi penggiat lingkungan bersama saya, juga seorang seni rupawan. Jadi dia seorang pelukis, gitu ya. Jadi karya-karya dia ada di atas sana. Ada di atas sana. Kemudian kalau nyebrang ke sana, kemudian yang bangunan di background kita ngobrol ini, itu ada berbagai aktivitas yang terjadi. Kalau di bawah ini kita nyebutnya adalah cluster kreatif. Karena ketika hari Rebo dan hari Jumat Sabtu itu ada kegiatan reguler, teman-teman anak-anak yang masuk dalam komunitas kita itu berkegiatan di sana. Nah, nanti secara konten ada apa di sana dan segala macam tuh Mbak Ari ya. Jadi gitu. Kemudian yang di atas tadi saya sampaikan ke Mas Didi dan teman-teman bahwa kita sedang meng-create area baru. Sebelumnya adalah sebuah gudang. Kemudian kita sekarang akan menjadi sebuah co-working space dengan library.
dengan perpustakaannya. Kalau di bawah sekarang peruntukannya adalah untuk membuat karya-karya kreatif dari kami, dari Mbak Ari dan teman-teman, gitu ya. Karena tadi saya sebutin bahwa kita punya 3 pilar. Ada edukasi, ada kolaborasi, ada satu lagi produk kreatif. Ya, jadi kami menerjemahkan itu ke dalam 2 ruang yang ada di sini. Kemudian di bawah bagian depan itu ada area terbuka yang kita duduk tadi. Itu teman-teman studio kalau bekerja sudah sangat terbiasa di sini. Jadi semacam co-working space ya, semacam co-working space. Ada di sana kita bisa diskusi, bisa ngobrol dan segala macam di sana. Kemudian di depannya ada garasi, kemudian depannya ada ruang residensi. Jadi ada beberapa tamu dari kita yang tidur di sini dalam kurun waktu tertentu berkegiatan kreatif dengan program-programnya Mbak Ari itu. Kemudian tadi saya sampaikan juga ketika ada permintaan kita sering kumpul-kumpul dengan para seni rupa. Waktu itu ada kegiatan awal tahun COVID itu ada sebuah kegiatan kumpulnya 51 perupa Jabodetabek, termasuk diantaranya saya dan istri diundang untuk memamerkan karya di studionya masing-masing. Istri dengan karyanya, saya dengan karyanya. Kemudian ini ada permintaan khusus, aku ngopi di mana, aku ngobrol di mana, dan seterusnya gitu ya. Kalau area sini adalah area ramah anak dan ramah edukasi, kemudian kita membuat di seberang sana ada perluasan sekitar 350 square meter itu kafe kopi yang konsepnya lebih detail lagi dibanding yang ada di sini. Jadi di sana adalah adaptive reuse, penggunaan material interiornya adalah 70% material daur ulang. Tetap material daur ulang. Daur ulang, iya. Kemudian yang kita duduk sekarang di sini, Mas, ini sebenarnya adalah stage. Ketika ada kegiatan, ada performing art, ada seminar, ada pembukaan acara, ada di sini. Jadi backdropnya adalah aviari kecil lah di situ ya. Ada ayam di situ, ada burung di situ, gitu itu kegiatan. Jadi ini adalah set outdoor. Jadi kita berkegiatan, performing art, pembukaan, penutupan acara, ngadepnya ke sana, audiensnya ada di bawah pohon-pohon itu. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi ada tanaman juga seperti itu. Terus itu adalah di bawah bisa untuk berkegiatan kreatif, diskusi dan segala macam. Bahkan teman-teman yang tadi dalam studio desain, teman-teman saya di studio sering bekerja milih tempat silahkan ada di mana. Gitu ya. Kemudian di atas adalah tempat untuk sholat. Jadi itu musola. Fasilitas rohani. Iya, betul. Jadi kita menerjemahkan 3 pilar itu untuk menjadi sebuah hubungan ruang. Jadi edukasi, kolaborasi, dan produk seni. Ya. Kalau dari sisi program, Mbak Ari mungkin lebih detail bisa menjelaskan. Ruang-ruang yang sudah disediakan oleh Mas Adi tadi ya. Di edukasi seni itu kita ada kelas reguler, kemudian ada kelas perkedatangan, kemudian ada workshop seni, ada residensi atau magang, kemudian ada diskusi, sharing, seminar, dan banyak hal lain yang kemudian kita semakin kembangkan. Lalu di produk kreatif itu kita punya mini riset ecolab. Jadi ya, yang tadi saya sebutin di seberang sana. Ya, jadi kita punya kekayaan lokal yang luar biasa, dan itu sebenarnya kekayaan lokalnya ini ya sangat ironis gitu ya. Kita punya kekayaan limbah plastik, sampah plastik itu yang menjadi concern kami. Jadi karena di Palakali ini sebagai ruang kreatif ekologis, salah satu yang kita usung adalah perlimbahan. Bagaimana kemudian limbah itu bisa berdaya. Sebenarnya kita bukan langsung kemudian ke tujuan upcyclingnya, tapi bagaimana pelan-pelan kita mengajak untuk kita mulai mereview, kita mulai mereduce, kita kemudian mereuse, barulah kemudian langkah akhir adalah recycling atau upcycling. Nah di sini karena kita melihat ternyata kekayaan lokal ini masih luar biasa, terhampar di mana-mana, itu yang kemudian kita ambil peran. Bagaimana sampah-sampah yang ada di sekitar kita, plastik khususnya, itu kita bisa berdayakan di sini. Kemudian itu adalah program dari produk kreatif ya. Lalu kolaborasi komunitas, ya kita membuka ruang seluas-luasnya kepada baik itu individu maupun komunitas untuk ayo kita bikin program apa, kita bikin proyek apa, yang semua muaranya adalah ramah lingkungan. Ya. Gitu, Mas. Jadi kalau boleh izin menambahkan masih dilakukan. Jadi artinya secara keruangan, secara arsitektural kita menggunakan barang-barang limbah. Jadi limbah dari bongkaran-bongkaran proyek-proyek, memang ada beberapa proyek yang memang kami terlibat dalam desain and build. Jadi kami mendapat dari usaha saya adalah
kami punya studio desain yang dibayar desain fee-nya. Kemudian kadangkala ada bid kecil yang kami kerjakan. Nah, di situ ada limbah kan. Nah, limbah-limbah itu yang kami pergunakan untuk elemen ruang, elemen arsitektural di sini. Jadi konsep itu kami pakai. Jadi adaptive reuse dengan tadi reduce, reuse, recycling itu sudah kami lakukan di kubahan masanya. Kemudian di kegiatannya itu tadi saya sampaikan Mas Didi, di sana itu ada kantong-kantong ya, itu isinya sudah khusus, ada plastik, ada kardus, ada botol dan seterusnya. Itu yang kemudian dipakai oleh teman-teman berkegiatan untuk mengolah itu menjadi sebuah produk kreatif. Jadi kita pengen mengindikasikan sebuah konsep itu tidak hanya A saja, tapi pengennya keseluruhan punya konsep yang sama. Iya, jadi mungkin bisa dibilang sebagai sirkular kegiatan gitu ya. Jadi kita mencoba menanamkan konsep bukan hanya kepada diri kita, tapi juga ke teman-teman terdekat kita bahwa apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita produksi itu harus kita pertanggungjawabkan. Setiap hari kita menghasilkan sampah, setiap hari kita memproduksi sampah. Nah, itu kita harus bertanggung jawab. Jangan sampai sampah itu keluar dari rumah kita, rumah yang ada di Palakali gitu ya. Jadi jangan sampai keluar, itu yang kemudian ayo kita kelola dengan baik. Ya. Oke. Terkait mungkin subjek ini, Pak, kan akan banyak komunitas, banyak person. Itu siapa aja sih? Kalau kami boleh tahu, Mbak Ari atau Mas Adi. Ya. Mas Didi, jadi kalau siapa yang berkunjung, pelanggan, customer atau entitas yang ada di sini, nanti Mbak Ari akan menjelaskan. Tapi saya nambahkan yang tadi, bahwa sebuah desain itu ada narasi, ya ada narasi, ada cerita, ada message, ada yang pengen disampaikan. Jadi kalau tadi menyambung yang sampaikan bahwa 60% adalah area terbuka hijau, sebenarnya kami hadir di antara masyarakat urban yang sudah tidak memperhatikan terhadap lingkungan, gitu ya. Kami hadir di sini dengan vegetasi yang cukup banyak. Memang sebuah bangunan green arsitektur, gitu ya, tidak hanya dari vegetasi, tapi kami ingin beberapa indikator ada di sini. Di antaranya adalah kemudahan mereka melakukan kegiatan, gitu ya. Kemudian efisiensi terhadap energi. Maka sedikit mungkin kita ruangan-ruangan itu tidak ada ruang yang menggunakan pendingin ruangan. Gitu ya. Kemudian kita memperhatikan dari titik cahayanya. Jadi cahaya pagi, siang, sore, malam itu menimbulkan suasana eksotis tersendiri di ruangan ini. Maka kalau dari pagi sampai sore sampai malam, Mas tidak akan pulang dari tempat ini, gitu ya. Karena akan berbeda suasana yang muncul, gitu ya. Di sisi lain ya banyak. Kita hadirkan tanaman, kemudian binatang, aviari itu agar suara-suara binatang juga akan muncul di sini. Jadi secara konsep kami ingin ada narasi. Ketika teman-teman hadir di ruang ini, ya di space itu tidak hanya ruang tertutup ya. Jadi space ini adalah yang kita ciptakan di sini, ada narasi, ada message yang mereka akan bawa pulang. Bahwa hijau ramah lingkungan itu sebenarnya kerinduan kita gitu. Maka sebenarnya ini mau saya sampaikan di akhir, Mas, karena kami punya sebuah tagline, yaitu kami menyuarakan yang namanya sedekah oksigen. Wow. Sedekah oksigen. Ini adalah tagline atau kata yang akan kami hakikan kedua setelah yang di depan tadi. Yang di depan kami mungkin nanti sebagai closing ya. Kenapa ada itu? Jadi sedekah oksigen itu sebagai sebuah perjuangan kami. Bahkan ketika kegiatan-kegiatan kami itu memberikan sebuah gift atau hadiah kepada entitas yang datang ke tempat kami, pot-pot tanaman kecil, bibit-bibit tanaman yang mereka bawa pulang. Agar mereka bisa merawat itu di rumahnya masing-masing. Karena dengan menanam pohon, menanam tumbuhan itu, mereka kan secara makhluk yang sudah kodrati dari Allah penghasil oksigen. Iya. Gitu kira-kira. Jadi manusia ketika menanam tumbuhan, menanam tanaman, merawatnya, itu adalah meminta para tumbuhan itu bersedekah oksigen buat manusia. Gitu. Jadi kami punya konsep itu, sedekah oksigen yang kami harus suarakan, sedekah oksigen. Sebenarnya itu memang dari ketika kita lahir itu sudah ada. Betul. Sedekah oksigen. Iya. Kami sedih, Mas, karena apa? Kebanyakan properti yang masuk ya, masyarakat urban itu menghilangkan itu semua. Seolah-olah alam itu bukan bagian dari kehidupan kita.
Maka sedih ketika ada perumahan di sekeliling kita yang ada betonisasi, mengurangi area resapan ke dalam tanah, kemudian full bangunannya dengan pendingin imitasi dengan mesin segala macam. Itu. Jadi seolah-olah kami sedih sebenarnya. Jadi suara itu semoga didengar dengan media ini. Siapitas natural di antara minoritas natural. Terima kasih. Jadi memang naturalisme itu jarang di kota-kota seperti itu, seperti yang Jakarta, Ya. dimanapun. Ya. Justru ini luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Mayoritas natural di antara minoritas natural. Ya. Mungkin Terima bisa kasih. dilanjutkan kembali. Ya. Sekitarnya seperti apa? Nah, silakan. Pak, Mbak Ari. Belum terjawab tadi ya Gunanya pertanyaannya. ya. Silakan. Jadi siapa? Jadi memang tempat ini terbuka untuk umum, Mas. Mulai dari anak-anak tadi, mulai dari anak-anak usia 4 tahun, bahkan dulu kita pernah dititipkan anak 3,5 tahun ya. Tapi Yang- harus ada dengan shadower ya, harus pendamping. Ya, tetap harus ada pendamping. Jadi bukan hanya anaknya, ibunya pun juga ikut berkegiatan. Jadi family time gitulah, berkreativitas. Jadi itu mulai dari anak usia dini sampai dewasa. Karena memang tujuan kita sebenarnya ingin itu tadi, mengajak pelan-pelan mengubah paradigma gitu ya. Bagaimana kita semakin ramah, semakin menjaga, merawat lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi itu sebenarnya, apalagi kalau kita ini sebagai, boleh dikatakan sebagai seorang desainer gitu ya, perancang, justru sasaran utamanya kepada teman-teman kita sendiri sebenarnya. Bagaimana ketika teman-teman ini merancang sesuatu, apapun itu, mereka punya attitude design. Jadi mereka design. punya sikap desain, Etika desain. etika desain, yang kemudian mempertimbangkan alam, mempertimbangkan lingkungan. Jadi tidak berpikir hanya untuk dirinya sendiri, tidak berpikir hanya untuk cuan saja, tapi itu tadi ramah lingkungan, kemudian hadir untuk peran positif untuk bumi. Yang nyambung tadi ngobrol santai kita sebelumnya, Iya, iya. bahwa peran kita terhadap masyarakat terutama lingkungan itu harus kita suarakan terus-menerus, gitu ya. Maka entitas yang masuk ke dalam sini kita tidak membatasi, walaupun memang belum terbuka secara umum, pintu gerbang kita buka tidak, Ya. tetapi memang siapapun yang akan hadir dengan konfirmasi tertentu, buka di linknya media sosial kami, kemudian akan berkunjung, itu boleh, boleh. Yang tadi disebutin ya, ada TK, ada SD, ada SMP, bahkan ada beberapa teman-teman yang inklusi, berkebutuhan khusus. Kalau orang nyebut sekarang adalah berspektrum khusus, itu adalah sahabat kami. Maka kami nyebutnya adalah sahabat Palakali. Sahabat pala. Iya, bahkan ada tadi ibu-ibu arisan, karyawan-karyawan yang pengen rindu terhadap alam dan berkegiatan kreatif, itu hadir di sini. Jadi di Terakhir sini ada kemarin buka nenek-nenek usia 70-80 lansia. tahun. lansia. Berapa orang itu ya? Ada 20-an. 20 orang. Ya, kita sering menerima kunjungan. Jadi kunjungan itu tidak hanya di sekitar kita, bahkan ada yang dari Semarang, dari Bandung gitu ya, untuk berkunjung berkegiatan kreatif di sini. Jadi kami menyesuaikan kegiatan kreativitas yang berbasis daur ulang untuk kebutuhan mereka. Jadi mereka maunya apa kita sesuaikan. Yang apa yang bisa kita sajikan. Mas Haji mungkin tadi bisa dilanjutin. Jadi kebetulan kami berdua ini, alhamdulillah ya, istri itu juga sebagai praktisi pendidikan, saya juga pengamat dan ya penyuka pendidikan karena saya juga dosen di beberapa kampus. Siap. Saat ini masih dosen di universitas negeri yang cukup bagus di sebelah sini, gitu ya. Dan beberapa kali itu kami pingin tadi selain sedekah obsidikin, kalau dalam keimanan kami dalam Muslim itu salah satu kunci surga adalah ketika kita bisa bersedekah ilmu buat orang lain. Maka kemudian kami sadar betul bahwa itu salah satu kunci yang harus kami raih. Maka ketika saya diminta untuk mengajar di berbagai tempat, asalkan saya waktunya cukup, saya mau mengajar untuk itu, gitu ya. Jadi edukasi itu menjadi penting buat mereka. Jadi artinya kita terus-menerus menyuarakan sebuah keberlanjutan, ramah lingkungan dan segala macam melalui edukasi dan peran-peran kita. Mungkin Mbak Ari bisa melanjutkan Iya. apa yang disampaikan oleh Jadi Mas. memang kita membuka program residensi edukatif atau program residensi kreatif. Teman-teman kemudian menginap di sini dalam beberapa waktu, ada yang 3 hari, kemudian 1 minggu, kemudian kita susun program kreatifnya. Lalu bukan hanya berkegiatan di sini, tapi kita juga membawa inspirasi, kita ajak jalan keluar, yang semua terkait dengan kreativitas ekologi. Ya, jadi kalau nyebut tadi yang Jepang ya, yang Jepang
Itu sebenarnya ketika dulu ya, di antara kegiatan kita di dalam dunia pendidikan itu kita kumpul ya, ada Caretaker Environment Internasional, ada sebuah event besar gitu ya yang sering dilakukan. Salah satunya adalah 2 kali dilakukan di Indonesia. Kami termasuk organizing komitenya. Waktu itu ada di Jogja ya, ada berbagai negara ada di sana. Kemudian di antaranya pesertanya adalah Jepang itu. Oh, Ya, ketika kita saling mengenal gitu ya, secara private gitu nanya, Mas Adi, Mbak Ari berkegiatan apa dan segala macam gitu ya. Kemudian di akhir sesi mereka sebelum pulang dari Jogja, mereka pengen tahu, mereka searching Pala Kali Kreatif itu apa, kemudian pingin. Jadi sebenarnya teman-teman Jepang itu hadir nanti di bulan Agustus itu adalah yang kedua. yang kedua. Yang kedua, yang Second pertama itu tahun berapa ya Mbak Ari ya? 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya? lalu 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu. Ini sekarang membawa rombongan yang lebih besar. Lebih besar. Jadi yang menarik adalah mereka khusus ke Indonesia ini bukan second destinasi, bukan, tetapi destinasi utamanya mereka berkegiatan di sini. Maka kemudian Mbak Ari membuat program yang menyediakan kebutuhannya dia, karena hari per hari mereka pengennya berkegiatan di sini. Wow. Gitu. Jadi kami ada tadi programnya residensi ya. Residensi. Ada dulu seorang seniman dari Ubud, dari Bandung, pernah 2 tahun di sini. Pernah ada seniman muda dari Semarang itu 2 tahun di sini. Pernah. Kemudian ada beberapa yang seminggu dan segala macam. Karena kita ada program juga yang tadi saya sebutin, magang, Mas. Jadi magang itu tidak hanya dari mahasiswa, tapi magang itu ada yang dari SD, SMP, SMA. Magang. Berarti mereka tidak cuman just looking, Iya, tapi berkegiatan. Betul. interaksi dengan program. Iya. Dan mereka dilibatkan tidak hanya program yang artinya mendapatkan manfaat secara ekonomi, tapi mereka disadarkan bahwa ada kehidupan lain makhluk hidup, yaitu bersosial, berkontribusi, berbagi pada orang lain. Maka kegiatan sosial di sini banyak, mereka dilibatkan untuk memanage itu. Jadi message atau pesan yang tersampaikan kepada mereka anak-anak magang tidak hanya teoritis, tapi mereka dilibatkan dalam sebuah program. Sehingga tata kelola organisasi sebuah kegiatan itu bisa terekam oleh mereka. Dengan diikutkan sebagai panitia maupun pelaksana kegiatan yang ada di sini. Luar baik dari daerah, luar daerah, bahkan di luar negeri. Ya. Wow. Itu yang membuat Pala Kali Kreatif Art Space ya, menjadi sangat insightful buat teman-teman. Betul. Bahkan tadi Mas Didi, selain Jepang, dulu pernah ada seniman dari mana tuh yang kita kerjasama dengan Mas itu? Dari Kanada atau dari Kanada ya? Iya, Kanada. Dari Kanada. Iya, itu datang ke sini, pengen memberikan pelajaran tentang bagaimana collab warna, tentang warna. Jadi seniman tamu ya. Seniman tamu. Iya, jadi kolaborasi dengan mereka, karena mereka juga studio kreatif di tempat lain, kemudian berkolaborasi kegiatan di sini. Salah satunya tadi yang saya sampaikan, ada karya yang di atas itu. Oke, Mas. Baik. Pala Kali akan seperti apa sih? Masih banyak PR-nya. Masih banyak PR. Masih panjang sekali master plan yang kita buat itu, terus kemudian semakin lama semakin terisi, terisinya semakin banyak. Artinya ya PR kita ternyata masih banyak banget gitu. Terus berkembang. Iya. Tapi yang jelas PR yang cukup berat dan itu menjadi masalah sebagian besar orang adalah konsistensi. Iya, betul. Untuk konsisten dalam sebuah pergerakan, sebuah startup kegiatan itu mudah, tapi merawat kemudian menjadi sustain itu tidak hanya ramah lingkungan. Sustain itu kegiatan yang bisa berkelanjutan, kira-kira gitu ya. Kami ingin berkegiatan ini berkelanjutan dalam dunia kreatif dan ekologis. Ya, jadi harapan-harapan ke depan selalu mengikuti perkembangan, Mas. Betul. Artinya kemudian teknologi, AI segala macam kita bicara tadi, nanti akan kita masukkan dalam program-program di sini yang kita blended dari sisi ekologis dan dari sisi kebermanfaat dalam dunia ramah lingkungan. Gitu. Iya. Banyak sekali. Jadi artinya harapannya dampaknya akan semakin luas gitu ya, bukan hanya di lokal terdekat saja, tapi kemudian semakin meluas. Tapi intinya adalah kembali lagi ke kodrati manusia. Manusia itu adalah khalifatullah ya, khalifah di muka bumi ini. Allah sudah menciptakan kita
agar kita menjadi khalifah. Khalifah itu harus merawat gitu ya. Termasuk diantaranya kami harus kemudian konsisten dengan pergerakan kami di dunia ramah lingkungan ekologis itu. Kemudian merawatnya dengan terus melakukan kolaborasi dengan siapapun. Kemudian melakukan program kerja yang berkesinambungan. Kemudian turunannya juga banyak sekali, harus terus kita rawat. Maka kemudian kita punya tagline yang di depan tadi. Ya, boleh sampaikan sekarang atau nanti ya? Boleh ya? Nah, kami tahun 2020, saya bertiga, saya, Mbak Aryokta sama Dandi, itu membuat 2 kalimat yang kami daftarkan intellectual property right-nya, tulisan itu di HAKI. Yaitu kreatif itu terus bergerak, Kreatif itu terus bergerak, semangat itu terus tumbuh. semangat itu terus tumbuh. Iya. Sejak tahun 2020 itu kami launching dengan pesta kecil lah ya di sini. Ternyata sampai sekarang itu masuk ke dalam alam sanubari dan alam bawah sadar pikiran kami untuk terus bergerak kreatif, untuk terus bergerak inovatif setiap hari. Gitu, Mas. Jadi itu sebuah motivasi buat kami. Mungkin Mbak Ari bisa menambahkan di itu ya. Karena goals itu terus berkembang, Mas. Terus berkembang. Jadi imun. Jadi imun. Mungkin sebelum Mbak Ari Khalifatullah, kemudian kita diminta oleh Allah sebagai makhluk yang bermanfaat buat orang lain. Maka kami hadir dengan Pala Kali Kreatif ini, awalnya mungkin memaksa, tapi kemudian dengan kesadaran teman-teman yang hadir di sini, kemudian sadar betul mereka harus bermanfaat juga buat orang lain. Kira-kira gitu. Jadi artinya kehadiran Mas Didik dan teman-teman itu saya yakin niatnya apa? Bincang-bincang kepada kami, kemudian diupload di media sosial medianya Mas Didik dan teman-teman dengan Pak Bahar, salam hormat untuk beliau. Itu adalah dalam rangka agar bermanfaat buat orang lain. Gitu Mas Didik. Ini yang jarang kami temui ketika berdiskusi dengan para expert. Terima kasih. Luar biasa. Mungkin terakhir, Yap. Mas Adi, Mbak Ari, closing statement dong. Kapan mungkin? Saya tidak berusaha menyimpulkan karena banyak keliaran pikiran saya yang harus saya capai. Saya takut kemudian belum konsisten. Maka kemudian closing statement saya adalah yang sudah ada tadi saya sampaikan. Kreatif itu terus bergerak, Kreatif. semangat itu terus tumbuh, dan teruslah bersedekah oksigen dan belajar sepanjang hayat. Apapun itu kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita hanya melakukan kegiatan dan Allah lah yang akan meridhoi, ya Allah akan memudahkan dan kelancaran kita. Itu Mas. Mungkin saya sedikit menambahkan bahwa kita sebenarnya hadir hanya untuk menjalankan peran baik. Jadi Allah itu sudah ini ya memberikan amanah kita sungguh luar biasa. Nah itu yang kemudian harus kita jalankan amanah dari Allah untuk berperan di apapun terkait dengan potensi kekuatan kita. Kita bisanya ini, kita punyanya ini, itu yang kemudian kita coba supaya itu menjadi bermanfaat. Itu salah satu wujud syukur kami. Karena kami sudah diberikan kenikmatan apapun. Artinya manusia harus selalu berpikir positif. Apapun tantangan, hambatan segala macam, kalau kita itu sadar betul bahwa itu sebuah titipan dari Allah, insya Allah akan ada insight, akan ada hikmah di balik itu. Maka kemudian kami pengen hadir selalu dengan apapun kondisi dunia ini agar bermanfaat dan menyuarakan itu. Pala Kali Kreatif Lab. Pala Kali Kreatif Art Space. Pala Kali Kreatif Art Space. Selalu ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Iya. Dan makhluk hidup di sekitarnya. Betul. Luar biasa. Ya. Terima kasih Mas Adi, Mbak Ari atas bincang-bincang yang sangat insight dan sangat positif banget. Sukses untuk Pala Kali, Mas Ari dan Mbak Ari. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam hormat buat Pak Bahar dan tim kreatif semuanya. Hari ini sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.